Saudara Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut telah menerima instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait dengan langkah partai pasca deklarasi Golkar dan juga PAN mendukung Prabowo. Menurut Hasto, Megawati meminta seluruh kader PDIP untuk memperkuat akar rumput dengan turun ke bawah bersama dengan masyarakat. Instruksi ini diberikan Megawati usai PAN dan juga Golkar mendeklarasikan satu barisan dengan PKB dan juga Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Megawati menegaskan politik yang sebenarnya berakar yang turun ke bawah yang harus dijaga oleh partai politiknya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi klarifikasi terkait kabar dukungan ke koalisi pendukung Prabowo Subianto. Ya, hal tersebut sudah dibantah oleh Presiden Jokowi. Kami percaya Presiden Jokowi ini kan beliau juga sangat memahami falsafah bangsa. Termasuk dalam cerita wayang itu kan ada Yudhistira yang dipersepsikan sebagai sosok yang jujur karena pemimpin itu harus jujur. Nah, sehingga kami percaya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Sehingga tinggal dicek saja bahwa klaim-klaim yang dinyatakan secara tidak benar hanya untuk mendapatkan dukungan elit itu sudah langsung dibantah oleh Presiden Jokowi. Saudara, meski belum secara tegas mengumumkan arah pilihan politiknya di Pilpres, Joko Widodo kerap menunjukkan kedekatannya dengan dua baca pres yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Parpol dari dua baca pres pun kerap saling klaim untuk mendapatkan dukungan dari Joko Widodo. Kita membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayitno yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Adi. Pasca koalisi gemuk ini terbentuk, Prabowo sempat menyatakan bahwa koalisi ini adalah tim Jokowi. Di sisi lain, tadi saja sama-sama kita dengarkan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa Joko Widodo sudah klarifikasi begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya kira memang Pak Jokowi akan selalu dikaitkan dengan sikap politik, poros politik tertentu ya. Kalau PDIP misalnya mengklaim bahwa Jokowi itu tidak akan kemana-mana, saya kira memang cukup rasional. Mengingat Jokowi itu adalah kader PDIP, ideologi politiknya adalah ideologi politik merah, jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, dan jadi presiden 2 periode berturut-turut, itu bukan dari partai yang lain, tapi dari PDIP. Sampai hari ini, Jokowi itu tidak pernah menanggalkan kartu anggotanya sebagai anggota PDIP. Jadi dalam konteks itulah kemudian PDIP hakul yakin sepertinya bahwa Jokowi itu tidak akan mungkin pindah ke lain hati. Tapi pada saat yang bersamaan, Mas, kita tidak bisa menutup mata bahwa seringkali hubungan politik Jokowi dengan PDIP ini kan mengalami pasang surut. Bahkan lebih banyak surutnya ketimbang pasangnya. Terutama misalnya ada indikasi bahwa Pak Jokowi itu tidak dilibatkan dalam banyak hal soal bagaimana penentuan capres dan cawapres, termasuk soal bagaimana mengakselerasi kemenangan Ganjar Pranowo di 2024 ya. Inilah yang kemudian membuat kenapa tafsir-tafsir liar itu kemudian bermunculan di mana-mana. Ketika Jokowi dekat dengan Prabowo Subianto, ketika kemudian Jokowi memberikan semacam kode keras dan endorsement kepada Prabowo, itu kemudian dimaknai sebagai dukungan politik Jokowi untuk Menhan itu ya sebagai capres yang sangat potensial akan didukung secara maksimal. Bahkan klaim-klaimnya dimaknai dengan bahkan sebenarnya silakan kalau mau jujur sebenarnya Mas, klaim-klaimnya ini sebenarnya cukup kuat ya dari kubu Prabowo Subianto. Dulu waktu 4 partai ini bertemu di kantor Partai Amanat Nasional di bulan puasa, mereka mengatakan 4 partai ini adalah 4 partai politik yang berada di bawah orkestrasi, di bawah komando dan satu tarikan napas politik dengan Jokowi. Bahkan 2 hari sebelum deklarasi, Pak Hashim, elit penting di Gerindra, mengatakan bahwa akan ada 2 partai, Golkar dan PAN, akan segera mengumumkan dukungan politiknya atas seizin dan dukungan dari Pak Jokowi. Itu kan klaim-klaim politik yang sampai saat ini agak sulit untuk dibantah. Klaim-klaim politik yang Anda lihat ini, Mas Adi, itu Pak, apakah ini bisa disimpulkan bahwa memang Anda melihat bahwa ketika ada Golkar dan juga PAN yang akhirnya bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto bersama dengan PKB, ini sudah sepengetahuan oleh Joko Widodo?
Ya saya kira memang yang membocorkan bahwa keempat partai ini segala manuver politiknya itu berkaitan dengan Jokowi, empat partai ini, Mas. Hmm. Di berbagai kesempatan mereka selalu mengatakan bahwa persoalan capres, persoalan cawapres, persoalan manuver politik yang dilakukan oleh Gerindra, dilakukan oleh PKB, dilakukan oleh Golkar dan PAN, segala sesuatunya dikomunikasikan dengan Jokowi. Jadi Oke. empat partai inilah sebenarnya yang membocorkan bahwa segala manuver dan tingkah pola politik poros yang kemudian mendukung Prabowo Subianto itu pasti ada kaitannya dengan Jokowi. Hmm. Tidak ada perlu yang ditutup-tutupi lagi dan ini sudah gamblang dan sudah transparan. Dan An- Jokowi sepertinya juga Hmm. membiarkan. Anda melihatnya apa motivasi dari klaim-klaim untuk mendapatkan dukungan dari Joko Widodo ini? Saya kira dua hal. Pertama tentu untuk mendapatkan dampak politik elektoral ya. Karena dukungan politik Jokowi itu diyakini akan meningkatkan elektabilitas capres secara signifikan. Misalnya kalau Prabowo Subianto, elektabilitasnya hari ini 30%, kalau didukung oleh Jokowi secara terbuka, maka akan meningkat misalnya bisa 36 ataupun bisa 37. Jadi efek 6-7% dari Jokowi inilah sebenarnya yang diburu oleh Prabowo Subianto dan empat partai politik pendukungnya. Nah yang kedua tentu saja adalah yang mereka inginkan untuk memastikan bahwa Hmm. pemilih-pemilih Jokowi yang tidak terafiliasi dengan PDIP, tidak terafiliasi dengan P3, tidak terafiliasi dengan Perindo dan Honor, itu akan ditarik kemudian menjadi bagian dari pendukungnya Prabowo di 2024. Oke. Inilah yang kemudian membuat klaim politik yang Hmm. dilakukan oleh Gerindra, Prabowo Subianto, dan tiga partai pendukungnya selalu mengidentifikasikan dirinya itu sangat dekat dan identik dengan Jokowi. Bahkan kalau maju Meskipun Mas Adi kalau kita lihat Joko Widodo sendiri sudah bantah ya, tak ada dukungan ke capres tertentu begitu. Diperkuat lagi dengan tadi yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa Joko Widodo tegak lurus dengan PDIP. Betul Mas, pada level Jokowinya saya kira sudah clear. Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa beliau itu bukan ketua umum partai. Soal konfigurasi, soal pencapresan terkait dengan konflik politik itu murni otoritas terkait dengan independensi setiap ketua umum partai. Saya kira dalam konteks itu fix dan firm. Tapi partai-partai ini pendukung Prabowo Subianto tak pernah berhenti bahwa segala manuver politik yang mereka lakukan itu ada kaitannya dengan Jokowi. Bahkan Prabowo dalam sambutannya mereka mengatakan bahwa kita semua tanpa harus malu-malu berada di bawah satu tim kemenangan dari Jokowi, satu tim pemerintahan Jokowi. Itu kan sebenarnya adalah satu pesan politik yang ingin ditujukan kepada publik bahwa poros Prabowo dengan empat partai pendukung segala orkestrasinya itu dikaitkan dengan Pak Jokowi. Begitupun dengan Partai Amanat Nasional ngomong bahwa segala apapun memang itu adalah segala sesuatu hal juga dikaitkan dengan Pak Jokowi. Jadi ini sudah transparan, politik kita itu seperti rumah kaca, bahwa empat partai pendukung Prabowo ini pastinya dikaitkan dengan dukungan politiknya dengan Pak Jokowi. Tentu Tinggal, saja Mas, kalau kita bagaimana lihat kita melihat. klaim yang disampaikan oleh poros Prabowo ini tentu tidak serta-merta asal ngomong begitu kan, asal bunyi begitu. Pasti mereka punya landasan yang kuat, fakta begitu yang mereka simpan begitu. Menurut Anda sendiri ke depannya itu mereka masih berharap bahwa nanti akan ada deklarasi ataupun terang-terangan begitu akan didukung oleh Joko Widodo? Saya termasuk orang yang meyakini bahwa kubu Prabowo Subianto dengan empat partai pendukungnya akan selalu mengkapitalisasi kedekatan dirinya dengan Jokowi. Bahwa Oke. Prabowo dengan empat partai pendukungnya ini akan mengorkestrasi bahwa segala hal yang dilakukan itu adalah satu tarikan napas, satu ornamen politik dengan kepentingan politik Jokowi di 2024, terutama untuk kepentingan sustainability development. Yaitu tadi tujuannya, untuk mendapatkan berkah elektoral dari Jokowi yang saya kira cukup signifikan di angka 6-7%. Yang kedua, memastikan pemilih-pemilih Jokowi yang tidak terafiliasi dengan partai manapun itu akan hijrah dan migrasi sebagai pendukungnya Prabowo Subianto. Dan sepanjang kalau tidak dilarang oleh Jokowi, maka ini akan terus dilakukan oleh teman-teman pendukung Prabowo Subianto. Kecuali Jokowi mengatakan bahwa baik secara terbuka ataupun di belakang panggung bahwa hentikan Jokowi itu dikaitkan dengan Prabowo, hentikan. Nggak Hentikan boleh itu, ada oke. klaim. Itu kemungkinan menurut Anda akan dilakukan oleh Joko Widodo? Mungkin atau dapat desakan begitu dari PDIP, ayolah Jokowi tegaskan bahwa Anda sebagai kader PDIP harusnya tegak lurus ataupun mendukung Ganjar Pranowo. Terakhir Mas. In the end, saya kira Pak Jokowi akan mengatakan itu, Mas. Baik secara terbuka ataupun disampaikan secara tidak langsung ya. Karena apapun judulnya, klaim kedekatan dengan Jokowi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan para pendukungnya dalam banyak hal,
Ini kan merugikan Ganjar Pranowo dan sangat merugikan PDIP. Terbukti misalnya orang yang merasa puas dengan kinerja Jokowi dulu itu semuanya mendukung Ganjar Pranowo, tapi belakangan mulai sedikit sudah mulai berhijrah dan menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Secara perlahan memang pemilih Jokowi itu mulai menyukai Prabowo Subianto sebagai sosok yang juga teridentifikasi dekat dengan Jokowi. Oleh karena itu saya kira yang menarik itu kita harus tunggu bagaimana sikap politik PDIP dengan ini semua. Karena apapun judulnya sampai saat ini Jokowi itu masih kadernya PDIP dan dalam banyak hal ini sangat merugikan PDIP dan sangat merugikan Ganjar Pranowo. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno telah berbagi perspektifnya terkait dengan dinamika politik saat ini. Salam sehat Mas Adi.